kebetulan kami bertugas sebagai dokter umum di RS Yasmin. Bicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja ya Bapak Ibu, tentu kita sebenarnya sudah sering mendengar dari topik K3 ini. Mungkin yang paling sering dibicarakan adalah tentang APD saat bekerja, kemudian bagaimana seorang pekerja itu tetap produktif di lingkungan kerja dan juga bisa memaksimalkan fungsinya saat di lingkungan kerja. Jadi ada 5 macam bahaya di tempat kerja, mulai dari fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Langsung saya mulai pada poin bahaya fisik. Ini adalah contohnya Pak ya. Waktu kita di lapangan misal terpapar dengan suara bising dari mesin ataupun suara yang lain, sehingga paparan dalam jangka waktu panjang itu menyebabkan tuli konduktif ya. Jadi sekilas mungkin tidak bahaya, cuman suara bor, cuman suara mesin ya. Jadi dalam ilmu THT itu ada batas maksimal desibel kita bilang ya. Jadi frekuensi bunyi yang bisa ditolerir oleh manusia, sehingga kalau lewat dari berapa desibel gitu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Itu yang dinamakan dengan tuli konduktif. Atau misal di tempat kerja banyak debu berserakan ya, seperti ini. Sekilas mungkin tidak masalah ya Pak ya, kan cuma debu, tidak usah pakai masker, tidak apa-apa. Tapi ternyata dampaknya juga tidak bagus ya. Paparan lain berupa sinar matahari ya, atau ketinggian, misal kita lagi di laut di atas kapal, resiko untuk terjebur ke dalam laut atau pantai, dan juga berbagai macam bahaya fisik yang lainnya. Nah ini dampaknya Pak ya. Kenapa Pak? Kita selalu menggembur-gemburkan untuk memakai helm ya, helm saat berkendara, helm proyek, karena fungsi utama dalam tubuh kita itu dipegang oleh otak ya. Ketika kita misal jatuh dari motor ya Pak ya, jatuh dari motor, kita mungkin ada patah tulang di tangan atau kaki, itu tidak secepat kemungkinan untuk bertahan hidupnya masih lebih besar dibandingkan yang kena kepala. Jadi begitu orang tidak pakai helm terus tertimpa benda berat atau misal jatuh seperti itu, terjadi cedera otak, perdarahan dalam otak, hanya butuh waktu hitungan menit 3 jam untuk kemungkinan meninggal. Maka helm itu adalah salah satu hal yang sangat kita soroti gitu. Untuk bahaya psikososial, nah ini yang nggak kalah penting ya Pak ya. Sekilas mungkin nggak kasat mata, tapi banyak juga dialami oleh para pekerja. Pressure atau intimidasi atau kekerasan, bullying ya. Jadi banyak juga bahaya psikososial yang kita alami di tempat kerja. Efeknya apa? Gangguan mental ya. Banyak gangguan mental yang terjadi akibat kerja. Jadi mungkin karena saking pressure-nya di tempat kerja, kemudian coping mekanismenya, jadi kemampuan untuk menghadapi tekanan itu kurang, efeknya terjadi gangguan mental, dan ini tidak sedikit Pak ya. Jadi mungkin kalau dulu di era-era sebelum 2020-an itu masih jarang kita temukan kasus psikologi ya, kasus gangguan jiwa. Tapi ternyata semakin kesini semakin banyak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di polipsikiatri, poli jiwa, itu coba panjenengan amati antriannya seperti apa. Jadi sekarang mulai ramai antrian dari pasien-pasien poli jiwa. Jadi tidak semua gangguan jiwa itu terlihat Pak ya. Tidak, gangguan jiwa itu bukan berarti orangnya gila ya. Tapi sekedar tidak bisa tidur pun itu juga bisa dikatakan dengan gangguan mental. Insomnia, cemas saat di rumah dan sebagainya itu juga dikatakan dengan gangguan psikologis. Saya Noval dari Kangen Energi Indonesia. Untuk kesan saya dari kegiatan siang hari ini itu sangat bermanfaat. Materi yang disampaikan juga sangat on point dan juga sangat berhubungan dengan pekerjaan kami, yang dimana itu banyak juga
yang berhubungan dengan faktor-faktor kesehatan untuk para pekerja kami. Semoga apa yang disampaikan materi barusan ini sangat bisa bermanfaat bagi kami dan juga bisa diterapkan di lingkungan kerja kami. Terima kasih.